Kau yakin? Aku masih bisa merasakan sesuatu. Jika hatimu belum menyerah, Pernahkah kau membayangkan seseorang yang dihina karena miskin justru menjadi tangan Tuhan untuk menghidupkan harapan yang telah lama mati? Di kota megah Abu Dhabi, seorang sopir kampung bernama Arfan menanggung pandangan rendah setiap hari, tanpa ada yang tahu bahwa di dalam dirinya tersimpan warisan suci, ilmu tabib peninggalan kakeknya. Hingga takdir mempertemukannya dengan Laila, putri seorang CEO yang lumpuh selama 20 tahun dan telah kehilangan makna hidup. Dari sentuhan yang tulus, keajaiban mulai bekerja, mengguncang batas antara takdir dan keyakinan, hingga membuat banyak hati gelisah dan iri. Dengarkan kisah ini dengan hati terbuka dan iman yang kuat, karena perjalanan Arfan dan Laila bukan sekadar cerita tentang kesembuhan, tetapi tentang ujian batin, keikhlasan, dan mukjizat yang lahir dari ketulusan. Cahaya fajar baru segera menyinari dua jiwa dari dunia yang berbeda, di mana sebuah doa pelan akan membuka bab pertama dari takdir mereka. Sebelum lanjut, boleh tulis di komentar, dari mana asal sahabatku ini? Bagi yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar. Mari kita mulai ceritanya. Angin gurun datang pelan, membawa sisa panas dari siang yang panjang. Di sudut kota Abu Dhabi yang berkilau, lampu menetes di kaca gedung seperti bintang yang jatuh di atas laut. Di balik gemerlap itu, ada sebuah asrama pekerja yang sempit. Catnya terkelupas, dindingnya menyimpan aroma minyak kayu putih, teh manis, dan nyanyian lirih kerinduan yang tak pernah rampung. Di kamar paling ujung, seorang lelaki duduk bersila di atas sajadah tipis. Namanya Arfan, tenaga kerja Indonesia yang menafkahi ibunya di Lombok. Di hadapannya segelas air bening. Di pergelangan tangan kanannya seutas gelang kayu yang sudah aus. Bibirnya bergetar perlahan, bukan karena dingin, melainkan karena ia sedang menata sabar yang nyaris tumpah. Malam baginya bukan waktu untuk beristirahat sepenuhnya, melainkan jeda singkat untuk memintal doa yang ia percayai mampu menenangkan badai di dada. Pagi berikutnya, matahari naik begitu cepat seakan mengejar janji yang ditulis di langit timur. Arfan menghidupkan mesin mobil hitam panjang yang memantulkan bayangannya sendiri. Ia sopir pribadi bagi keluarga konglomerat yang menguasai berbagai usaha di Uni Emirat Arab. Rumah tempat ia bertugas tidak sekadar rumah. Itu adalah istana kaca dengan pilar batu yang sehalus marmer, taman yang rapi, dan kolam renang yang memantulkan garis awan seperti kaca kedua. Setiap sudutnya berteriak tentang kekayaan. Namun di ruang tamu yang luas, suara jarum jam sering terdengar lebih keras dari tawa manusia. Keheningan mewah punya cara sendiri untuk menunjukkan kesepian. Arfan datang lebih pagi dari jadwal. Ia membiasakan diri memeriksa ban, kursi, sabuk pengaman, memastikan kursi roda khusus di bagasi terikat kuat. Kebiasaan itu ia lakukan tanpa diperintah, karena ia tahu siapa yang akan duduk di kursi belakang. Laila, putri sang direktur utama, perempuan yang telah 20 tahun tinggal di kursi roda sejak kecelakaan masa kecil mematahkan saraf di punggungnya. Kamar Laila berada di lantai 2, dekat balkon yang menghadap teluk. Tirai putih tipisnya selalu bergerak seperti napas yang panjang. Laila jarang bicara. Bila bicara, kalimatnya pendek, dingin, seperti pisau yang baru diasah. Namun dingin itu menyembunyikan sesuatu yang rapuh, sesuatu yang bahkan suara sendiri enggan menyentuhnya. Pagi itu, Arfan menunggu di depan pintu masuk. Matahari memantul di gagang pintu yang berbentuk sayap burung. Kepala pelayan, lelaki tua bernama Karim, berjalan mendekat sambil menyeruput kopi. Ia memandang Arfan dengan sepasang mata yang sudah menyaksikan terlalu banyak, lalu mengangguk singkat. Pelayan lain berlarian kecil membawa handuk, baki sarapan, dan tumpukan surat yang belum dibuka. Kehidupan di rumah besar itu bergerak seperti orkestra. Setiap orang punya alat musiknya, namun tidak semua orang didengarkan. Ketika jam menunjukkan waktunya, kursi roda Laila didorong keluar oleh perawat muda. Arfan berdiri lurus, menunduk sopan, dan membuka pintu mobil. Laila melewati Arfan tanpa menoleh. Ada hawa sejuk dari parfumnya, dingin yang wangi, seperti udara di ruang operasi. Perawat menatap Arfan sekilas. Ada sesuatu di tatapan itu yang serupa kecurigaan. Arfan tidak menanggapi. Ia mengatur sudut kursi, mengikat sabuk pengaman, lalu menutup pintu dengan hati-hati, seakan menutup rahasia agar tidak terbang. Tujuan mereka adalah klinik rehabilitasi yang menawarkan teknologi terbaru untuk stimulasi saraf. Di perjalanan, jalan raya seperti pita hitam yang dibentangkan di antara gedung berkilau dan pantai berpasir putih. Laila memandang keluar jendela tanpa benar-benar melihat. Arfan menyetir seperti biasa, pelan namun pasti, seolah setiap meter jalan memiliki doa yang harus dilalui.
Setiba di klinik, serangkaian prosedur dilakukan. Dokter berbicara dengan bahasa yang penuh istilah. Laila diam. Perawat mengisi formulir. Arfan menunggu di ruang luar, memegang sebotol air seperti memegang janji yang belum ditepati. Siang itu, terapi berjalan biasa, hasilnya juga biasa. Ketika kembali ke mobil, Laila tampak lebih sunyi daripada pagi tadi. Bahunya sedikit turun, kelopak matanya berat. Arfan menatap lewat cermin tengah, tidak untuk memastikan jalan, melainkan memastikan ia tidak salah membaca duka. Di sebuah lampu merah, di pinggir jalan, Arfan melihat seorang petugas kebersihan yang sedang memegangi betisnya, wajahnya meringis. Refleks yang sudah tertanam dari kecil membuat Arfan meminggirkan mobil ketika lampu berubah hijau. Ia turun cepat, menghampiri petugas itu, meminta izin sebentar. Dengan gerakan yang luwes, ia menekan titik di betis, memutar perlahan, lalu menepuk ringan. Kram itu mereda seperti air panas yang disiram angin. Petugas itu berterima kasih berulang-ulang. Menunduk berkali-kali, matanya berkaca-kaca. Dari kursi belakang, Laila memperhatikan tanpa suara. Ada kilat kecil di matanya, bukan harapan. Lebih seperti kenangan tentang sesuatu yang pernah ia rasakan, tetapi telah lama hilang. Perawat muda itu memandang jam, gelisah, lalu menatap Arfan dengan nada menyalahkan karena telah berhenti di luar jadwal. Arfan meminta maaf singkat dan kembali menyetir. Seakan kejadian barusan hanya tetes hujan yang jatuh lalu hilang. Namun tetes itu menimbulkan riak yang pelan di permukaan hati Laila. Malam datang seperti tirai berat yang ditarik perlahan. Arfan kembali ke asrama, menyapa beberapa rekan sebangsa yang baru pulang dari lokasi proyek. Mereka saling berbagi kabar tentang kampung halaman. Ada yang bercerita tentang panen gagal. Ada yang bercerita tentang bayi pertama yang belum sempat dilihat. Arfan menyimak sambil tersenyum. Ketika obrolan mereda, ia kembali ke kamarnya, menaruh ponsel di meja kayu kecil, lalu membuka pesan dari ibunya. Suara ibunya datang dari pesan suara singkat, serak tetapi hangat, mengingatkan Arfan agar selalu menjaga niat. Ia menutup mata, membiarkan suara itu menjadi lampu kecil di dalam kepala. Setelah itu ia meneteskan beberapa tetes minyak ke telapak tangan, mengusapnya, dan mencium aroma yang menenangkan. Tangannya bergetar pelan, bukan takut, melainkan karena di dalam dirinya ada pintu lama yang kembali ia buka malam ini. Di rumah besar, lantai 2 diselimuti cahaya temaram. Laila duduk di dekat jendela, memandangi teluk yang tertidur. Ia mengeluarkan kotak kecil dari laci, berisi benda-benda yang cuma ia pahami sendiri. Sepucuk foto usang yang menampilkan dirinya kecil berdiri di samping ayah. Foto itu berakhir tanpa kaki yang bisa bergerak sejak hari kecelakaan. Laila menutup foto itu, menarik napas panjang, dan memejamkan mata. Ada denyut samar di ujung kakinya. Entah nyata entah ilusi. Denyut yang membuatnya ingin percaya untuk satu malam saja. Ia ingat momen di jalan siang tadi. Bagaimana tangan sopir yang sering diremehkan itu menekan titik di betis orang asing lalu menghentikan rasa sakit. Gerakannya tidak gugup, tidak ragu, seperti seseorang yang sudah lama bersahabat dengan rasa sakit dan cara mengantar pergi. Sementara itu, di asrama, Arfan menyusun beberapa lembar daun kering yang ia bawa dari pasar kecil di pinggir kota. Ia tidak menjualnya, ia menyimpannya sebagai warisan kakek. Ia meremas satu helai, menempelkan ke hidung, dan mengingat suara yang pernah membimbingnya. Kakeknya selalu berkata bahwa tubuh manusia adalah peta, dan setiap peta memiliki tanda rahasia yang bisa dibaca oleh orang yang sabar. Arfan menulis beberapa catatan di buku kecil, menandai titik-titik yang sering ia gunakan untuk meredakan kram, menenangkan nyeri, membangunkan jalur saraf yang tertidur. Ia tidak berani berharap banyak, ia hanya takut kehilangan ketenangan yang selama ini menolongnya bertahan. Keesokan harinya, kabar kecil beredar di lingkaran staf rumah besar. Ada penjaga gerbang yang semalam tidak bisa berdiri lama karena kram. Pagi ini ia berjalan normal setelah bertemu Arfan sepulang kerja. Orang-orang berbisik, ada yang memuji, ada yang sinis. Paman Khalid mendengar bisik itu ketika ia lewat menuju ruang kerja. Ia berhenti sebentar, menatap cermin, merapikan dasi, lalu tersenyum tipis. Ia tidak menyukai kabar yang tidak ia kendalikan. Segala sesuatu di rumah ini harus punya tempatnya masing-masing. Sopir tetap sopir. Pengobatan tetap urusan dokter yang dibayar mahal. Ia menghela napas dan melanjutkan langkah. Hari itu suasana di rumah besar lebih sunyi dari biasanya. Ayah Laila berangkat rapat sepanjang hari. Laila menolak jadwal rehabilitasi tambahan. Perawat muda tetap berjaga di kamar, memeriksa jadwal obat dan memastikan asupan makanan masuk. Arfan menunggu di garasi, membersihkan jok mobil, mengelap dashboard yang sudah bersih, hanya untuk menenangkan diri. Di sela-sela itu, Karim datang tanpa suara.
Lelaki tua itu berdiri di dekat pintu garasi, menatap Arfan. Lalu ia berkata pelan bahwa nyeri punggungnya yang sudah beberapa hari membaik setelah Arfan meminjamkan minyak gosok. Arfan tersipu, mengangguk, mengucap syukur dengan suara yang hampir tak terdengar. Karim mengangkat alis, seperti ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi urung. Ia melangkah pergi, meninggalkan keheningan yang lain. Menjelang sore, awan menipis dan matahari turun memanjang. Arfan diminta menjemput paket di kantor pos privat. Perjalanan pulang melewati jalur yang sama. Di lampu merah yang dulu, ia melihat lagi petugas kebersihan yang ia bantu. Lelaki itu melambaikan tangan tinggi-tinggi, seolah menandai persaudaraan yang dibangun tanpa perjanjian. Arfan membalas dengan senyum kecil. Lalu ia mempercepat mobil, ingin tiba lebih awal agar bisa menyeduh teh hangat sebelum malam. Malam kembali datang dengan langkah yang lebih berat. Arfan selesai menunaikan tugas harian, menyerahkan kunci mobil pada Karim, lalu berjalan menuju gerbang. Udara membawa aroma laut dan sisa wangi mawar dari taman. Di saku kemejanya, ponsel bergetar. Sebuah pesan singkat masuk dari nomor yang tidak tersimpan. Arfan berhenti di bawah lampu taman yang bulat seperti bulan. Pesan itu terdiri dari 3 kalimat pendek. Tidak ada sapaan. Tidak ada tanda tanya. Hanya kalimat yang lurus dan jelas. Ia diminta datang ke lantai 2, ke kamar yang tirainya selalu bergerak seperti napas. Ia diminta datang sendiri. Ia diminta tidak memberitahu siapapun. Arfan menatap ke arah tangga marmer yang memantulkan bayangan sepatunya. Detak jantungnya berubah pelan menjadi pukulan jenderang yang rapi. Ia tahu siapa yang menunggu di sana. Ia juga tahu bahwa satu langkah menuju lantai 2 akan membuat hidupnya keluar dari garis yang selama ini ia patuhi. Di kejauhan, bunyi air mancur terdengar seperti bisik-bisik yang memintanya untuk tidak menoleh. Ia memasukkan ponsel ke saku, merapikan kemeja, lalu menatap gelang kayu di pergelangan tangan kanannya. Cahaya lampu taman memantul di permukaannya yang kusam, seperti mata kecil yang menyaksikan sesuatu yang tidak boleh disia-siakan. Arfan mengangkat kakinya, 1 langkah di anak tangga pertama. Udara di lantai bawah terasa tertahan. Ia mengambil langkah kedua. Suara lantai marmer bagai nada yang dipetik hati-hati. Langkah ketiga, keempat, kelima. Setiap anak tangga seperti kalimat yang tidak selesai, menunggu kata yang tepat untuk menutupnya. Ketika ia sampai di pendaran cahaya lantai 2, lorong tampak lebih panjang dari biasanya. Lukisan pemandangan gurun tergantung di dinding, seolah mengingatkan bahwa setiap perjalanan adalah ujian. Pintu kamar itu sedikit terbuka, tirainya bergerak, dan di sela tirai terdengar suara napas yang tertahan. Arfan berdiri di ambang. Ia mengetuk sekali pelan. Tirai berhenti bergerak sesaat, lalu bergetar lagi seperti jantung yang menahan ragu. Suara itu datang, dingin namun tidak setajam kemarin. Ia diminta masuk. Di ruang itu, waktu seakan melambat, seperti pasir yang enggan jatuh dari jam kaca. Laila duduk menghadap jendela, punggungnya tegak, tangan kirinya menggenggam pegangan kursi roda. Ia tidak menoleh. Arfan menutup pintu, menelan ludah, dan berdiri dengan kedua tangan di sisi tubuhnya, menanti kata pertama yang akan menentukan arah banyak hal. Lampu kamar tidak terang. Hanya ada cahaya dari lampu meja dan remang kota yang merembes lewat tirai. Arfan dapat merasakan kehadiran benda-benda kecil yang sunyi. Botol obat di atas meja. Buku catatan tipis. Sebuah foto yang setengah tersembunyi. Dan aroma sabun bunga yang tidak berlebihan. Laila menarik napas pelan, seperti menyusun kalimat di dalam dadanya. Ia mengangkat tangan menunjuk ke area betis kanannya. Arfan menunggu, tak ingin menafsirkan sebelum mendengar. Laila masih diam, tetapi diamnya bukan lagi tembok, melainkan pintu yang belum dibuka. Di luar, angin membawa serbuk garam dari teluk, menempel di jendela, menggambar pola tipis yang tak kasat mata. Arfan memejamkan mata sekejap, seperti meneguhkan niat untuk tetap menjadi air yang selalu mencari celah. Ketika ia membukanya kembali, suara Laila akhirnya keluar, rendah, lambat, seperti seseorang yang sedang belajar menyebut kembali nama yang telah lama ia buang. Malam merapat, waktu menahan napas, dan seluruh rumah seolah mencondongkan telinga untuk mendengar kalimat yang akan mengubah sesuatu yang selama ini beku. Di kamar yang remang, suara Laila akhirnya terdengar. Ia meminta Arfan mendekat. Kalimatnya pendek namun tegas, seolah setiap suku kata harus menembus kabut yang selama ini membekukan dirinya. Ia menunjuk betis kanan, meminta Arfan menyentuh titik yang kemarin ia lihat ketika sang sopir menghentikan kram seorang petugas kebersihan. Arfan menelan kembali ragu yang sempat memanjat tenggorokannya. Ia mengangguk pelan. Ia menyalakan lampu meja yang hangat, lalu menempatkan kursi kecil di sisi kursi roda Laila. Ia meminta izin untuk menyentuh. Laila tidak menjawab, hanya menggeser ujung gaun agar kulit betis terlihat. Izin itu tersirat,
namun terasa cukup jelas untuk orang yang mengerti bahasa sunyi. Arfan menggosok kedua telapak tangannya hingga hangat, mengangkat aroma minyak yang lembut. Sentuhannya tiba di betis Laila, awalnya sangat ringan. Ia menelusuri jalur yang diingatnya dari petuah kakek, seolah membaca peta yang diwariskan dengan sepenuh makna. Yudam menekan titik pertama, menahan, lalu memutar perlahan. Laila menahan napas, lalu mengembuskannya. Di titik kedua, Arfan merendahkan tekanan, seperti menyapa saraf yang tertidur agar tidak terkejut saat dibangunkan. Mata Laila memejam, bukan karena sakit, lebih karena ingin mendengar suara tubuhnya sendiri yang sudah lama ia bungkam. Arfan tidak berbicara, ia hanya fokus pada ritme. Dalam hatinya, kalimat-kalimat pendek mengalir seperti air yang melapisi batu. Ia terbiasa mendoakan tanpa banyak kata. Ia percaya, ketenangan yang jernih bisa merambat melalui kulit dan tulang, sampai ke ruang yang tidak teraba. Beberapa menit berlalu, Laila membuka mata. Ada kilat ragu yang berubah menjadi garis tipis harap pada sudut bibir. Ia berkata ia merasakan semut yang berjalan pelan di ujung telapak kakinya. Arfan berhenti sejenak, mengangguk kecil, lalu melanjutkan. Ia tahu sensasi pertama sering muncul seperti itu. Tidak besar, tidak dramatis, namun jelas dan jujur. Itu pertanda jalur yang tertutup mulai menerima tamu. Laila menatap jendela, kemudian menatap tangannya sendiri, lalu kembali memejam. Di luar, teluk menjaga rahasia malam. Di dalam kamar, dua manusia duduk dalam sunyi yang menyala. Sesi pertama berakhir tanpa tepuk tangan, tanpa perayaan. Laila meminta Arfan merahasiakan semua ini. Ia tidak ingin ayahnya tahu. Ia benar ingin perawat muda itu tahu. Ia apalagi tidak ingin Paman Khalid mencium sesuatu yang bisa dipelintir menjadi alasan untuk menertawakan harapannya. Arfan mengiyakan. Ia mundur dan menunduk, mengembalikan kursi kecil ke tempat semula. Sebelum keluar, ia menatap gelang kayu di pergelangan tangan. Saat itu, gelang itu terasa lebih berat daripada siang hari. Berat yang menyenangkan, seperti tanggung jawab yang akhirnya menemukan jalan untuk dipikul. Keesokan paginya, rutinitas berjalan seperti biasa. Arfan memanaskan mobil, memeriksa kunci cadangan, memastikan kursi roda di bagasi tidak bergeser. Perawat muda datang dengan wajah yang sama. Laila keluar dari pintu kamar dengan diam yang sama, namun ada sesuatu pada cara Laila mengangkat dagu, seolah ada garis tipis yang menahan agar tidak jatuh lagi ke jurang putus asa. Di sepanjang perjalanan menuju klinik, Arfan tidak menoleh, tetapi ia merasakan udara yang bergerak lain di bangku belakang. Di klinik, dokter memeriksa seperti biasa, mencatat hasil yang biasa, dan memberi saran yang biasa. Laila mengangguk seperti biasa. Semua tampak biasa, kecuali satu hal yang tidak terlihat. Laila memeluk diamnya seperti seseorang yang menyembunyikan biji kecil di dalam saku dan menunggu musim yang tepat. Malam berikutnya, panggilan datang lagi. Nada tegas dengan kalimat pendek. Arfan naik ke lantai 2, mengetuk sekali, dan masuk. Sesi kedua dimulai dengan telapak tangan yang menghangat, minyak yang diusapkan tipis, dan doa yang seakan menguap ke udara. Kali ini Arfan berani memperpanjang rute pijatan. Ia menyusuri betis, melintas pelipatan lutut, lalu menuju pangkal paha dengan batas sopan yang terjaga. Ia mengajarkan cara bernapas. Hembus panjang, tahan sejenak, tarik pelan. Laila mengikuti. Di tengah sesi ada getaran kecil yang membuat bulu kuduk Arfan merinding. Laila berkata telapak kakinya terasa seperti diusap arus laut yang hangat. Arfan menahan haru yang menggedor. Ia tahu rasa itu bukan mimpi. Ia tahu tubuh sedang mengirim kabar yang seharusnya disyukuri, pelan-pelan. Rahasia jarang berjalan tunggal. Ia selalu membawa bayang-bayang. 2 hari setelah sesi kedua, bisik mulai terdengar samar di koridor rumah besar. Perawat muda melihat Arfan berjalan keluar dari lantai 2 lebih malam dari biasanya. Ia menatap lama, bibirnya membentuk garis yang sulit dibaca. Ia tidak mengatakan apa-apa. Namun malam berikutnya ia menunggu di ujung koridor, pura-pura merapikan vas bunga, dan melihat lagi bagaimana Arfan mengetuk pintu kamar Laila hanya sekali. Ia membuka ponselnya, menulis catatan singkat. Nama Arfan, jam, lantai 2. Ia memasukkan ponsel ke saku, lalu melangkah pergi dengan langkah cepat. Sesi ketiga menjadi lebih intens. Arfan mulai menambahkan ramuan kompres hangat dari daun yang ia simpan. Ia merebusnya di dapur asrama, menuang ke botol kecil, lalu menutup rapat agar aroma tidak menguar. Di kamar Laila, ia menempelkan kompres di jalur tertentu, lalu menekan titik yang menghubungkan saraf dan peredaran. Keringat muncul di pelipis Laila. Ia menahan, lalu mengembus. Kadang ia menggigit bibir bawah, kadang ia memejam kuat. Di ujung waktu, Laila memegang pegangan kursinya, kedua tangannya bergetar halus, dan bibirnya berbisik syukur.
Ia berusaha menahan gemetar yang bukan karena takut, melainkan karena tubuhnya mengirimkan kabar yang sudah 2 dekade tidak ia terima. Ia berjanji pada diri sendiri untuk tidak terlalu gembira. Harus pelan, harus diam. Harus sabar. Paman Khalid tidak tinggal diam. Ia bukan orang yang rela ada dinamikanya sendiri di bawah atap yang ia anggap miliknya. Ia mulai menelpon relasi di klinik. Ia menanyakan progres Laila, memaksa dengan nada ramah yang menakutkan. Klinik menjawab singkat, tidak ada perubahan berarti. Jawaban itu justru menyalakan lampu merah di kepalanya. Di rumah ia memperhatikan pola. Mobil yang sama, jadwal yang sama, orang yang sama. Ia mulai mengajak perawat muda bicara di selasar, dengan nada yang terdengar seperti perhatian, namun isinya racun kecil. Ia bilang, kadang orang dari luar membawa kepercayaan yang tidak bersih. Ia bilang, Laila rapuh, jangan sampai diseret ke sesuatu yang tak sejalan. Perawat hanya mengangguk. Namun semenjak itu, matanya mengikuti Arfan seperti bayangan mengikuti cahaya. Pada suatu sore, Arfan diminta mengantar Laila ke ruangan latihan di lantai bawah. Bukan ruang klinik, melainkan ruang senam pribadi yang tertutup dari tamu. Lantai kayunya halus. Jendela besar menghadap taman mawar. Udara mengandung wangi tanah setelah disiram. Arfan menempatkan kursi roda di dekat palang latihan. Ia melihat jam. Hari itu seharusnya tidak ada sesi rahasia. Namun Laila berbisik, ia ingin mencoba berdiri dengan pegangan palang. Arfan menatapnya, ragu yang terbit tidak karena takut pada usaha, melainkan takut pada mata yang mungkin menonton dari sela tirai. Laila meminta lagi, kali ini dengan tatapan yang tajam. Arfan menyerah pada keberanian yang ia lihat, bukan pada perkataan. Ia memposisikan kaki Laila. Ia menempatkan telapak tangan pada punggung bawah, bukan untuk memaksa, tetapi untuk mengingatkan tubuh tentang porosnya. Ia meminta Laila menghitung pelan. 1, 2, 3. Pada hitungan 3, Laila menekan pergelangan tangannya ke palang. Arfan mengangkat sedikit beban di punggung bawahnya. Kaki Laila merespons dengan gemetar halus. Ada tekanan yang mengalir dari dada ke paha, dari paha ke betis, dari betis ke telapak. Seluruh tubuhnya seperti menjemput arus listrik yang lama sekali padam. Beberapa detik yang terasa seperti 100 langkah. Keringat mengalir, nafas memburu. Di mata Laila, air bening bergetar. Arfan menahan agar tubuhnya tidak condong ke samping. Dia menyebut nama Tuhan dalam hati, cepat namun jelas. Lalu, sehelai rambut jatuh di wajah Laila. Ia meniupnya pelan, sebuah gerak kecil yang mengembalikan fokus ke napas. Detik itu, pintu ruang latihan terbuka tanpa suara. Perawat muda berdiri di ambang. Di belakangnya, bayangan Paman Khalid memanjang di lantai kayu. Perawat menutup mulutnya dengan tangan seperti orang yang kaget. Paman Khalid melangkah masuk, tepuk tangan sekali dengan nada mempermalukan. Laila terkejut, lengannya melemas. Arfan mencoba mengunci posisi agar ia tidak jatuh. Namun salah satu roda kursi tidak terkunci sempurna. Tubuh Laila tergelincir. Arfan meraih bahu, perawat menjerit, Paman Khalid berdecak. Laila jatuh di lantai kayu dengan bunyi tumpul yang menghujam jantung semua orang di ruangan itu. Sunyi merobek udara. Sejenak tidak ada yang bernapas. Arfan berlutut, memeriksa napas Laila, memeriksa lutut dan pinggang. Ia mengangkat pelan, memberi penyangga dengan bantal. Perawat akhirnya bergerak, mengambil kotak pertolongan. Paman Khalid berdiri di atas mereka seperti hakim yang menanti saat mengayunkan palu. Ia menuding Arfan dan menyatakan dengan suara yang dibuat setenang mungkin bahwa perbuatan nekat ini adalah bukti kelalaian. Ia menyebut kata lain yang lebih berat daripada kelalaian. Ia menuduh Arfan mencari perhatian sang putri dengan praktik yang tidak jelas dan berbahaya. Ia menuntut agar Arfan dikeluarkan dari rumah itu secepatnya. Perawat hanya menatap Laila yang pucat, kemudian menatap Arfan, lalu menunduk. Laila mencoba bicara, namun suaranya serak dan kecil. Ia ingin mengatakan bahwa ia yang meminta. Ia ingin mengatakan bahwa untuk kali pertama ia merasakan kaki yang seperti terhubung kembali, namun kata-kata itu tersangkut di tenggorokan. Rasa sakit menyambar pinggangnya. Air mata jatuh tanpa drama. Murni karena tubuh menuntut istirahat. Arfan menatap Laila, memohon lewat sorot mata agar ia tidak memaksakan diri. Ia menatap Paman Khalid, tidak untuk membantah, hanya untuk mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab. Namun tanggung jawab di rumah besar sering tidak datang sebagai ruang bicara, melainkan sebagai vonis yang sudah disiapkan. Malam itu, Arfan dipanggil ke ruang kerja ayah Laila yang luas dan dingin. Sang ayah belum kembali, namun Paman Khalid sudah duduk di kursi yang biasanya ditempati sang pemilik rumah. Ia membolak-balik beberapa lembar kertas yang tidak penting.
Ia menanyakan latar belakang Arfan dengan nada yang terasa ingin menembus kulit. Ia bertanya dari kampung mana. Ia bertanya belajar dari siapa. Ia bertanya alasan berani menyentuh putri keluarga tanpa izin resmi. Arfan menjawab sejujur ia mampu. Ia menyebut nama kakek yang mengajarinya membaca tubuh dengan kesabaran. Ia menyebut bahwa Laila meminta bantuan dengan sadar. Ia menyebut bahwa ia tidak pernah mengambil uang atau barang apapun. Kata-kata Arfan terdengar lurus, namun lurus tidak selalu didengar ketika telinga ingin membengkokkan. Pada ujung malam, keputusan sementara dijatuhkan. Arfan dilarang mendekati Laila. Ia dipindahkan tugas ke gudang kendaraan. Ia tidak dipecat, namun statusnya setengah tersingkir. Perawat menandatangani laporan insiden. Karim diam. Dalam diamnya ada 100 kalimat yang tidak bisa ia selamatkan. Ketika Arfan berjalan keluar dari ruang kerja, lorong terasa lebih panjang dari biasanya. Lampu-lampu tampak lebih dingin. Udara membawa wangi mawar yang tiba-tiba menyakitkan. Kakinya menuruni tangga dengan berat yang tidak mampu ditanggung oleh pegas sepatu murahnya. Di halaman, ia menghentikan langkah, menengadah ke langit yang menaburkan bintang tanpa peduli kisah siapa yang retak di bawahnya. Di kamar, Laila memutar tubuhnya perlahan. Perutnya mual, pinggangnya berdenyut. Namun di ujung telapak kaki ada bara kecil yang tidak padam. Ia menatap jendela, lalu menutup mata. Dalam gelap, ia melihat kembali ruang latihan. Palang yang dingin, tangan Arfan di punggung bawahnya, dan hitungan yang belum sempat mencapai angka yang lebih besar. Ia mengangkat tangan, meraba udara, seperti hendak menjangkau sesuatu yang tertinggal. Bibirnya bergerak memanggil nama yang ia akui dalam hati, membuatnya kembali merasakan dirinya sendiri. Namanya pecah menjadi napas. Tidak ada yang mendengar, kecuali langit yang memantulkan doa manusia dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Arfan kembali ke asrama dengan langkah yang dipaksa mantap. Pintu kamarnya berderit. Sajadah tipis menunggu di sudut. Ia duduk menyusun telapak. Bibirnya bergerak pelan, menata kalimat agar tetap jernih. Matanya basah, tetapi suaranya di dalam hati tetap rata seperti permukaan danau saat angin tertahan. Ia teringat wajah ibunya yang menua, pesan suara yang selalu menutup dengan doa. Ia teringat kakek yang sering berkata bahwa setiap pengobatan adalah perjalanan yang lebih panjang daripada garis di jalan raya. Ia memegang gelang kayu. Permukaannya dingin, lalu hangat. Ia merasakan sesuatu mengalir dari telapak tangannya ke dada, dari dada ke tenggorokan, dari tenggorokan ke mata. Ia tidak meminta keajaiban. Ia hanya memohon agar kebenaran menemukan jalannya sendiri, meski harus melintasi lorong panjang yang penuh prasangka. Di rumah besar, Karim berdiri di tepi balkon, menatap kebun yang tertidur. Ia mengirim pesan singkat ke Arfan berupa 2 kata. Tetap sabar. Arfan membalas dengan 2 kata lain. Insya Allah. Karim menutup ponsel, menghela napas yang panjang. Ia paham rumah ini sedang bergerak ke arah yang tidak mudah. Ia tahu besok pagi Paman Khalid akan berbicara dengan ayah Laila, membawa laporan, dan menuntut tindakan. Ia juga tahu Laila bukan gadis yang mudah diperintah saat hatinya sudah memilih. Di antara kepastian itu, ada jarak kecil yang bisa menjadi jembatan. Jarak itu dibangun oleh hal-hal yang tidak terlihat. Kesabaran, kejujuran, dan sensasi pertama di telapak kaki yang barusan menyala. Menjelang fajar, kabar tipis melayang di rumah besar. Laila demam ringan. Perawat berjaga di sisi tempat tidur. Ia mengambil kompres dingin mengganti berkali-kali. Ia menatap wajah Laila yang pucat lalu menatap pintu, seolah takut akan ada bayangan yang masuk dan menyalahkannya. Di sela-sela dingin kompres, Laila membuka mata. Ia berbisik kepada perawat, meminta sesuatu yang tidak masuk akal di telinga orang yang belum melihat percikan harap. Ia meminta agar kursi rodanya disiapkan nanti sore. Ia berkata Imu akan kembali ke ruang latihan. Perawat menatapnya, ingin menolak, namun kata-kata itu berhenti di bibir. Ada wibawa yang ganjil di dalam suara Laila. Wibawa yang lahir dari rasa yang hanya diketahui oleh pemilik tubuh. Ketika matahari naik, suara di rumah besar mengeras. Paman Khalid berdebat dengan ayah Laila di ruang kerja. Laporan dibuka, nada ditinggikan, nama Arfan disebut berkali-kali seolah sebuah palu. Ayah Laila mendengarkan dengan wajah yang sulit diterjemahkan. Ia menatap laporan, menatap adiknya, menatap kaca yang memantulkan dirinya yang lelah. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk menunda putusan akhir sampai ia sendiri berbicara dengan putrinya malam nanti. Paman Khalid tidak puas. Ia menghela napas keras, bangkit, lalu melangkah keluar dengan langkah yang memantulkan marah yang disembunyikan. Sore turun dengan cahaya yang lebih lembut. Di gudang kendaraan, Arfan menata ban cadangan, mengelap velg yang berdebu, dan memeriksa tekanan angin.
Ia menyibukkan tubuh agar kepala tidak tenggelam di pusaran. Di sela itu, ponselnya bergetar. Satu pesan masuk. Arfan membaca, jantungnya serasa berhenti sejenak. Pesan itu datang dari nomor yang sama. Kalimatnya lebih pendek daripada biasanya. Datang, ruang latihan. Sekarang. Arfan menatap pintu gudang, menarik napas panjang, lalu melangkah. Ia berjalan bukan seperti orang yang menghindari masalah, melainkan seperti orang yang menyadari bahwa masalah kadang adalah pintu menuju jawaban yang tidak kita duga. Lorong menuju ruang latihan terasa seperti galeri yang menyusun semua gambar dari 2 minggu terakhir. Laila di kursi roda dengan tirai bergerak, sentuhan pertama di betis, semut yang berjalan di telapak, getar halus di lutut, palang kayu dan hitungan yang terputus. Tudingan yang jatuh seperti batu. Semua melewati kepala Arfan seperti potongan film tanpa suara. Ketika ia sampai di depan pintu, ia berhenti. Ia meletakkan telapak di dada, menenangkan degup, lalu mengetuk sekali. Pintu terbuka dari dalam. Di baliknya ada Laila, pucat tetapi matanya menyala kecil. Di sudut ruangan, perawat berdiri kaku antara takut dan setia. Arfan melangkah masuk, menutup pintu dengan hati-hati, dan menatap palang kayu yang memantulkan garis lampu senja. Udara menahan napas. Waktu merapat. Di detik itu, roda takdir berputar sedikit lebih kencang, menyiapkan semua orang untuk hari yang akan mencatat sesuatu yang tak lagi bisa ditarik kembali. Senja menguning di balik kaca jendela ruang latihan. Cahaya turun seperti debu emas di atas lantai kayu yang mengilap. Laila duduk di kursi roda, wajahnya sedikit pucat namun matanya mengandung keberanian yang tidak ia miliki sebulan lalu. Di sampingnya, perawat berdiri diam, ragu antara menjalankan tugas atau menghormati keputusan majikannya. Arfan berdiri beberapa langkah dari mereka, keringat dingin muncul di telapak tangan. Ia tahu apapun yang akan ia lakukan sore ini bisa menjadi titik balik. Antara keselamatan dan kehancuran, antara pengakuan dan penghukuman. Laila berkata pelan, ia ingin melanjutkan terapi. Suaranya gemetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena yakin. Perawat menatap Arfan berharap ia menolak, namun Arfan hanya menunduk, mengangguk dengan hormat, dan mengambil botol kecil dari saku kemeja. Ramuan daun itu sudah ia rebus sejak dini hari. Ia meneteskan sedikit di tangannya, menggosok hingga hangat, lalu berlutut di depan Laila. Kita mulai pelan, seperti kemarin, katanya pelan. Laila mengangguk, menggenggam pegangan kursinya erat. Ia mulai menekan titik di betis kanan. Laila memejamkan mata. Napasnya teratur. Arfan berpindah ke betis kiri, lalu ke pangkal paha, memastikan tekanan pas. Di sela-sela pijatan, ia mengucap kalimat pendek dalam hati. Bukan mantra, hanya doa sederhana agar tubuh perempuan itu diizinkan berdamai dengan dirinya sendiri. Waktu mengalir seperti minyak yang ia oleskan. Perlahan, warna pipi Laila berubah. Ia mulai merasakan kembali sesuatu di ujung kakinya. Arfan berhenti sejenak, menatap mata Laila. Mereka saling diam, tapi dalam diam itu terselip makna besar. Sesuatu sedang bergerak di dalam tubuh yang selama 2 dekade membisu. Perawat tak sanggup menahan diri. Ia mundur ke sudut ruangan, menutup mulut dengan tangan. Air mata menetes tanpa ia sadari. Ia tahu apa yang ia saksikan tidak mungkin dijelaskan oleh teori medis apapun yang ia pelajari. Laila mengangkat tangannya perlahan, mencoba menyentuh palang kayu di depannya. Arfan membantu menempatkan tangannya di bawah siku Laila, memberi sedikit dorongan. Laila menegakkan punggung. Napasnya berat, peluh menetes di pelipisnya, namun tidak ada tanda ia ingin berhenti. Dalam hati, Arfan menghitung pelan. 1, 2, 3. Kedua kaki Laila bergetar. Telapak kakinya menekan lantai untuk pertama kalinya. Ia menahan napas lalu membuka mata. Dunia di sekitarnya berputar. Tapi kali ini ia berdiri di tengahnya. Tidak tinggi, tidak sempurna, hanya beberapa detik, namun cukup untuk menghapus 20 tahun rasa lumpuh. Arfan menahan air mata. Tangannya masih menopang punggung Laila agar tidak jatuh. Perawat menjerit kecil, setengah tak percaya, setengah takut. Laila tersenyum untuk pertama kalinya sejak Arfan mengenalnya. Senyum itu seperti fajar yang terlambat datang, tapi ketika ia muncul, semua luka terasa lunak. Namun di luar ruangan, seseorang telah memperhatikan dari celah pintu. Karim si pelayan tua memegang gagang pintu, wajahnya tegang. Ia tahu Paman Khalid sedang dalam perjalanan menuju rumah setelah bertemu direktur utama. Ia tahu pintu ruang latihan seharusnya terkunci. Ia tahu setiap detik keterlambatan bisa membawa bencana. Tapi hatinya tak tega menghentikan mukjizat yang baru saja ia saksikan. Ia berbalik, berjalan cepat ke arah dapur.
ingin memastikan tidak ada orang lain yang menuju ke sana. Tapi langkahnya kalah cepat dari roda nasib yang sudah berputar. Suara langkah berat bergema di lorong. Paman Khalid datang bersama 2 pengawal. Wajahnya dingin. Ia sudah menerima laporan dari perawat sebelumnya dan kini ingin memastikan dengan matanya sendiri. Ia membuka pintu tanpa mengetuk. Hembusan udara masuk, tirai bergerak, cahaya senja bergetar di lantai. Pemandangan di depan matanya membakar amarah yang sudah lama menunggu kesempatan. Putri kakaknya berdiri tanpa izin, ditopang oleh tangan seorang sopir. Peluh menetes di wajah mereka berdua. Paman Khalid menatap tajam, lalu tertawa kecil. Tawa yang kering dan beracun. Hebat sekali, katanya dingin. Ternyata di rumah ini kita punya penyembuh rahasia. Atau mungkin pesulap? Suara itu membuat Laila gemetar. Ia kehilangan keseimbangan, dan dalam sekejap tubuhnya miring. Arfan menahan, tapi pegangan palang licin karena keringat. Mereka jatuh bersama. Kursi roda terguling, perawat menjerit, pengawal berlari. Laila terbaring di lantai, napasnya tersengal. Arfan mengangkat kepalanya, memeriksa denyut nadi di leher Laila, lalu memanggil pelan. Nona, buka mata Mi, tapi matanya menutup rapat, pipinya dingin. Paman Khalid berteriak memanggil dokter keluarga. Pengawal menarik Arfan menjauh dengan kasar, menuduhnya gila, menuduhnya ingin mencelakai. Arfan tidak melawan, hanya berkata pelan, "Saya tidak mencelakai siapapun. Saya hanya menolong." Malam turun dengan cepat. Ambulans datang. Laila dibawa ke klinik keluarga, disertai sang ayah yang tergesa pulang dari rapat begitu mendengar kabar. Di rumah besar, suasana berubah jadi lautan bisik dan ketakutan. Semua orang menatap Arfan seperti menatap racun. Ia dikurung sementara di ruangan kecil dekat garasi. Karim diam-diam membawakan air minum dan sepotong roti. Arfan duduk di lantai, menggenggam gelang kayu di pergelangan tangan. Ia tidak tahu apakah yang ia lakukan salah atau benar. Tapi ia tahu setiap niat baik punya harga yang harus dibayar. Malam itu ia tidak tidur. Ia hanya menatap ke dinding kosong, menunggu sesuatu yang bahkan ia tidak berani sebut harapan. Keesokan paginya, berita menyebar di kalangan pekerja bahwa Laila tak sadarkan diri. Dokter mengatakan kondisinya kritis, bukan karena cedera baru, tapi karena tubuhnya sedang beradaptasi dengan stimulasi saraf yang tak pernah diaktifkan selama 20 tahun. Dokter tidak tahu bagaimana itu terjadi. Ia menyebutnya keajaiban medis yang berisiko. Tapi Paman Khalid menolak istilah keajaiban. Ia menyebutnya eksperimen bodoh yang hampir membunuh keponakannya. Ia mendesak sang ayah agar memecat Arfan dan menyerahkannya ke pihak berwajib. Karim mendengar semua itu dari balik pintu. Ia tahu Arfan akan dikorbankan demi menutupi kegelisahan keluarga besar. Siang itu, Arfan dipanggil ke ruang kerja. Di sana sudah duduk sang ayah, wajahnya kelabu karena kurang tidur. Di sebelahnya, Paman Khalid menyilangkan tangan. Di meja terdapat laporan dari dokter dan perawat. Arfan berdiri tegak, matanya lelah tapi jernih. Sang ayah berbicara dengan nada berat, menanyakan kembali semua kronologi. Arfan menjawab apa adanya, tidak menambah, tidak mengurangi. Ia menyebut setiap langkah, setiap izin yang diberikan Laila, setiap perubahan kecil yang ia saksikan. Sang ayah mendengarkan dengan kepala tertunduk. Paman Khalid menimpali, menuduh Arfan berbohong, menuduhnya menggunakan ilmu hitam untuk menipu gadis malang yang putus asa. Arfan tidak membalas, hanya berkata lembut, "Yang saya lakukan hanya membantu tubuhnya percaya lagi pada dirinya sendiri." Kalimat itu membuat ruangan hening. Namun keheningan itu tidak bertahan lama. Paman Khalid memecahnya dengan lemparan surat ke meja. Surat pengunduran diri palsu, sudah ditandatangani oleh Karim atas nama Arfan. Ia berkata keputusan sudah final. Sopir itu harus segera diusir dari Abu Dhabi sebelum keluarga besar menjadi bahan pembicaraan. Sang ayah tidak menolak. Ia hanya memejamkan mata, seperti orang yang pasrah pada arus. Ia berkata lirih, "Pergilah Arfan, mungkin kebaikanmu salah waktu." Arfan menunduk, tidak menangis, tidak marah. Ia hanya mengucap terima kasih karena pernah diberi kesempatan melayani. Ia membungkuk, lalu meninggalkan ruangan dengan langkah ringan yang bergetar. Malam itu, sebelum berangkat ke bandara, Arfan berdiri di halaman rumah besar, menatap jendela kamar lantai 2. Lampunya mati, tapi ia tahu di balik gelap itu ada seseorang yang sedang berjuang antara hidup dan mati, antara sakit dan harapan. Ia berdoa dalam hati agar apapun yang ia tanam tidak mati di tengah jalan. Ia tidak tahu bahwa di saat yang sama, Laila di rumah sakit perlahan membuka mata. Dokter dan perawat panik, memeriksa tekanan darah dan detak jantung. Laila menatap langit-langit putih, bibirnya kering, tapi suaranya keluar pelan, hampir seperti napas. Arfan, hanya itu. Semua orang di ruangan itu saling pandang.
bingung dengan nama yang ia sebut. 2 hari kemudian, rumah besar menjadi saksi sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya. Sang ayah memanggil semua anggota keluarga dan staf ke aula utama. Di depan mereka, Laila masuk dengan kursi roda. Semua orang menahan napas. Ia tampak lebih hidup. Wajahnya berseri, pipinya berwarna. Di sisi kursi roda, ada tongkat kayu yang belum pernah ia pegang sebelumnya. Ia meminta semua orang berdiri dalam lingkaran. Suaranya lembut tapi tajam. Ia berkata bahwa selama 2 minggu terakhir, seseorang telah menolongnya menemukan kembali dirinya. Ia berkata bahwa tubuhnya mulai mengenal kembali rasa yang telah lama hilang, bukan karena obat mahal, tapi karena ketulusan seorang manusia yang dianggap kecil. Paman Khalid mencoba menghentikan pidatonya, tapi Laila mengangkat tangan. "Cukup, Paman. Hari ini saya ingin menunjukkan sesuatu, bukan berdebat." Ia meletakkan tangan di palang tongkat, menarik napas dalam, dan perlahan menekan telapak kakinya ke lantai. 1 langkah, semua orang terpaku. Langkah kedua, suara napas tertegun memenuhi ruangan. Laila berdiri tegak, matanya berkaca-kaca, tapi bibirnya tersenyum. "Saya berdiri," katanya lirih, "karena ada seseorang yang percaya pada saya ketika semua orang berhenti." Ruangan pecah oleh isak dan bisik. Karim menunduk, air mata jatuh di sepatu tuanya. Sang ayah berdiri, berjalan ke depan, memeluk putrinya sambil berulang kali mengucap syukur. Tapi keajaiban sering datang bersama badai. Beberapa jam setelah momen itu, Laila jatuh pingsan di kamarnya. Dokter dipanggil. Tekanan darahnya menurun drastis. Tubuhnya kelelahan. Dalam kepanikan, nama Arfan kembali disebut. Sang ayah memerintahkan Karim untuk menemukan di mana sopir itu berada. Karim segera menghubungi rekan di asrama pekerja. Namun kabar yang ia terima membuatnya terdiam lama. Arfan sudah berangkat pagi tadi, pesawatnya menuju Indonesia baru saja lepas landas 2 jam lalu. Malam turun lagi di Abu Dhabi, membawa rasa kosong di udara. Laila berbaring di tempat tidur, sadar setengah. Ia meminta ayahnya menyalakan ponsel membuka pesan suara. Di layar muncul 1 pesan masuk, tanpa nama pengirim, hanya suara yang lembut dan jernih. "Nona, kalau suatu hari kaki Nona sudah mau bergerak, jangan berhenti berjalan. Karena mukjizat tidak berhenti di kulit, tapi di hati yang berani percaya." Laila menatap layar lama, air mata mengalir. Di luar, langit gurun bersinar penuh bintang. Dalam hati, ia tahu mukjizat yang sesungguhnya bukan ketika ia berdiri, tapi ketika seseorang yang hina berani berbuat kebaikan tanpa berharap dilihat. Namun dunia tidak diam. Paman Khalid menatap layar televisi di ruang kerjanya malam itu. Ia melihat ulang rekaman CCTV ruang latihan yang ia simpan diam-diam. Di layar, terlihat jelas Arfan memegang bahu Laila, membantu berdiri, dan bagaimana mata Laila bersinar seperti anak kecil menemukan kembali mainannya. Adegan itu menghantam nuraninya. Ia menutup layar, menatap tangan sendiri, dan untuk pertama kalinya merasa malu pada dirinya. Di luar ruangan, Karim menunggu dengan amplop di tangan, berisi tiket pesawat menuju Lombok. "Tuan," katanya lirih, "kalau boleh saya katakan, sebaiknya seseorang menemuinya. Bukan untuk menghukum, tapi untuk berterima kasih." Paman Khalid menatap amplop itu lama, tidak menjawab, tapi di matanya ada sesuatu yang retak, sesuatu yang mungkin bisa tumbuh jadi penyesalan. Sementara itu, di Lombok, di rumah kecil dekat sawah, Arfan tiba menjelang subuh. Ia mencium tangan ibunya, memeluk lama. Ibu menatap wajah anaknya, dan tahu tanpa banyak kata bahwa hatinya sedang penuh luka. Arfan hanya tersenyum tipis, lalu menatap gelang kayu di tangannya. Ia menggantungkan di dinding dekat foto kakeknya, menyalakan pelita kecil di bawahnya, lalu berdoa dalam diam. Di luar suara ayam berkokok, fajar naik perlahan. Di kejauhan, gunung berdiri biru di bawah cahaya pertama hari. Arfan menatapnya lama, lalu berbisik pelan, "Mungkin di tempat jauh sana seseorang baru saja belajar berjalan." Malam yang sama di Abu Dhabi, Laila menatap tongkat kayu di samping tempat tidur. Ia mengangkat tangan, meraba permukaannya yang kasar, dan tersenyum kecil. Ia tahu perjalanan belum selesai. Tapi dalam setiap denyut di kakinya, ia bisa merasakan nama seseorang yang menjadi alasan mengapa ia ingin terus hidup. Dunia mungkin belum mempercayai mukjizat, tapi Laila sudah melihatnya sendiri. Hari itu berakhir tanpa pesta, tanpa tepuk tangan. Hanya cahaya bulan yang menetes lewat tirai kamar dan menimpa gelang kayu yang tergantung di tangan Arfan jauh di Lombok. 2 benda yang berbeda tempat tapi disinari cahaya yang sama. 2 hati yang dipisahkan jarak tapi disatukan oleh sesuatu yang lebih kuat dari jarak. Keikhlasan yang tidak membutuhkan saksi.
Langit pagi di Abu Dhabi tampak pucat. Angin gurun bergerak lambat, seakan enggan menghapus sisa keajaiban yang baru saja terjadi di rumah keluarga Al-Mutairi. Laila terbangun dengan kepala berat. Aroma obat masih melekat di udara, tubuhnya lemah. Tapi hatinya berdenyut dengan rasa yang sulit dijelaskan. Rasa syukur bercampur kehilangan. Di meja samping tempat tidurnya, ponsel masih menampilkan pesan suara dari Arfan. Ia memutar ulang, mendengarkan kata demi kata yang telah ia hafal, seolah suara itu menjadi obat yang lebih mujarab daripada semua resep dokter. Di bawah, suasana rumah tidak sehangat dulu. Para pelayan bekerja dengan langkah hati-hati. Karim berjalan perlahan membawa nampan teh untuk sang majikan. Di ruang kerja, ayah Laila duduk diam di balik meja, menatap layar komputer yang tidak menyala. Di depannya, Paman Khalid menunduk, wajahnya tegang. Ia baru saja menceritakan segalanya. Tentang tuduhannya, fitnah yang ia tanam, dan keputusan memalsukan surat pengunduran diri Arfan. Kalimatnya terputus-putus. Kata menyesal tersangkut di antara giginya seperti duri. Sang ayah tidak langsung bicara. Ia hanya mengetuk meja sekali, 2 kali, seolah mengatur tempo hatinya sendiri. Khalid, katanya pelan, kau tahu apa yang paling berat bukan kehilangan uang atau nama besar, tapi kehilangan rasa malu. Suara itu tidak tinggi, namun cukup untuk membuat udara di ruangan menegang. Paman Khalid menunduk lebih dalam. Sang ayah melanjutkan, Arfan mungkin orang kecil, tapi aku melihat hasil dari tangan dan hatinya. Putriku berdiri karena keikhlasan yang tidak bisa dibeli. Ia berhenti sejenak, menatap foto keluarga di dinding. Kita akan memperbaiki ini, meski terlambat. Karim berdiri di ambang pintu, mendengar percakapan itu dengan mata berkaca. Saat sang ayah meminta seseorang untuk menghubungi Arfan di Indonesia, Karim menawarkan diri. Biarkan saya yang pergi, Tuan. Saya tahu di mana dia tinggal. Sang ayah mengangguk. Ia menuliskan alamat Arfan di secarik kertas. Paman Khalid menatap Karim sebentar, lalu menunduk lagi. Mungkin di dadanya, penyesalan sudah mulai tumbuh, tapi masih malu untuk berbunga. Sementara itu, ribuan kilometer dari sana, langit Lombok sedang biru bersih. Sawah berkilau seperti kaca hijau. Di rumah kecil beratap seng, Arfan duduk di beranda. Ibu tua di sampingnya menenun tikar pandan dengan gerakan yang hafal tanpa melihat. Di tangan Arfan, buku catatan kecil terbuka. Ia menulis ramuan, menandai titik-titik tubuh, seperti menyusun kembali ilmu kakeknya yang sempat hilang di antara hiruk-pikuk dunia modern. Di depannya, beberapa tetangga datang berobat ringan. Anak kecil dengan demam, petani dengan tangan keseleo, seorang perempuan tua yang kakinya bengkak. Arfan menanganinya satu persatu dengan sabar. Tidak ada bayaran, hanya doa dan senyum. Kadang mereka membawakan pisang atau daun sirih sebagai ucapan terima kasih. Setiap malam, Arfan duduk di mushola kecil di tepi desa. Di sana, ia menatap laut dari kejauhan, dan kadang membayangkan suara seseorang yang dulu duduk di kursi roda, yang sekarang mungkin sedang belajar berjalan di taman rumahnya. Ia tidak berani berharap ada pesan atau kabar. Baginya, mukjizat sudah cukup saat ia tahu Laila pernah merasakan sensasi di telapak kakinya. Ia percaya, setiap kebaikan akan menemukan jalannya sendiri untuk kembali, bahkan tanpa nama. Suatu sore, seekor burung kecil hinggap di pagar bambu di depan rumah Arfan. Di kejauhan, terlihat mobil hitam berhenti. Tidak biasa ada mobil besar di desa itu. Karim turun, menggenggam tas kulit dan amplop coklat. Arfan berdiri dari beranda, sedikit terkejut. Tuan Karim? Suaranya bergetar antara rindu dan kaget. Lelaki tua itu tersenyum, wajahnya lelah tapi matanya jernih. Ia berjalan mendekat, menepuk bahu Arfan lalu memeluknya lama. Dalam pelukan itu waktu seperti berhenti. 2 lelaki yang sama-sama menyimpan rahasia dan penyesalan saling menukar keheningan yang penuh makna. Karim menyerahkan amplop itu. Di dalamnya ada surat dari Laila dan tiket penerbangan kembali ke Abu Dhabi. Arfan menatapnya lama, lalu membuka surat yang ditulis dengan tinta biru lembut. Tulisan tangan Laila indah tapi agak goyah. Arfan, mungkin engkau membaca surat ini dengan hati yang sudah tenang. Aku ingin kau tahu, kaki ini sudah mulai melangkah lagi. Kadang aku jatuh, tapi aku tidak takut. Setiap kali aku berjalan, aku merasa seolah engkau ada di sampingku, mengucap doa yang sama seperti dulu. Aku tidak tahu apakah kita akan bertemu lagi, tapi aku ingin kau datang. Bukan untukku, tapi untuk ayahku yang ingin meminta maaf. Untuk Paman Khalid yang ingin menebus kesalahannya. Aku percaya, setiap luka punya waktu untuk sembuh, asal kita tidak menutupnya dengan kebencian. Datanglah, Arfan. Aku ingin berdiri di hadapanmu tanpa kursi roda. Laila
Arfan menutup surat itu perlahan. Menatap sawah yang memantulkan sinar matahari sore. Ibunya datang membawa segelas air. Ia membaca wajah anaknya, tahu tanpa bertanya. Pergilah nak, kebaikan harus disambut dengan kebaikan. Jangan biarkan orang menyesal sendirian. Arfan mengangguk. Malam itu ia menyiapkan pakaian sederhana. Kemeja putih yang sama, celana hitam, dan gelang kayu yang selalu menempel di tangan. Sebelum tidur, ia memandangi bintang yang berserakan di langit Lombok, lalu berbisik pelan. Kalau memang masih ada urusan yang belum selesai, biarlah aku menyelesaikannya dengan damai. 3 hari kemudian, Karim dan Arfan tiba di Abu Dhabi. Kota itu tidak banyak berubah, tapi bagi Arfan, semuanya terasa seperti mimpi yang pernah retak, dan kini ingin disusun kembali. Ketika mobil melintasi jalan menuju rumah besar, hatinya berdegup lebih cepat. Gerbang tinggi itu masih sama, pohon palem di depan taman masih berdiri tegak, tapi kini bunga mawar yang dulu sering layu tampak mekar. Karim memintanya turun. Tuan besar sudah menunggu. Arfan berjalan melewati halaman. Setiap langkah terasa berat tapi juga ringan. Di depan pintu, sang ayah sudah berdiri bersama Laila. Ia terpaku. Laila berdiri tanpa tongkat, mengenakan gaun sederhana berwarna krem, rambutnya dibiarkan terurai, wajahnya bersinar dengan ketenangan yang baru. Di sekeliling mereka, pelayan berdiri dalam diam, menunduk dengan rasa hormat yang tulus. Laila tersenyum, dan langkah kecilnya menghampiri Arfan. Ia berhenti di hadapannya, menatap dengan mata yang dulu penuh duka, kini memantulkan cahaya yang tenang. "Terima kasih," katanya lembut. "Kaki ini bisa berdiri karena ketulusanmu." Arfan menunduk. "Saya hanya membantu sedikit, Nona. Yang menyembuhkan adalah keyakinan Nona sendiri." Laila menggeleng, matanya berkaca. Keyakinan itu lahir karena seseorang mau percaya duluan padaku. Sang ayah mendekat. Suaranya bergetar. "Nak Arfan, aku datang bukan sebagai majikan, tapi sebagai ayah yang berutang terima kasih. Aku telah salah menilaimu, salah menilai hati manusia." Ia berhenti sejenak, lalu memegang tangan Arfan dengan hormat. "Kau bukan sopir kami, kau adalah penyelamat keluargaku." Arfan ingin menolak, tapi kata-kata itu datang seperti pelukan yang sudah lama dinanti. Di belakang mereka, Paman Khalid berdiri diam. Wajahnya pucat, matanya basah. Ia maju selangkah, lalu berlutut perlahan. "Maafkan aku," katanya parau. "Aku buta oleh iri dan takut kehilangan kuasa. Aku menuduhmu tanpa bukti, dan hampir menghancurkan hidupmu." Arfan menatapnya lama, lalu mengangkatnya berdiri. "Tuan, yang penting kita masih diberi waktu untuk memperbaiki," katanya dengan suara yang tenang. Paman Khalid menunduk, menggenggam tangan Arfan seolah ingin memastikan orang di depannya benar-benar nyata. Malam itu, rumah besar berubah menjadi tempat syukur. Tidak ada pesta, hanya makan malam sederhana di taman belakang. Lilin menyala di atas meja panjang, angin membawa aroma roti hangat dan daun mint. Laila duduk di sisi ayahnya, Arfan di seberang. Mereka berbincang tanpa jarak, seolah perbedaan status telah menguap bersama cahaya malam. Laila bercerita tentang hari-harinya belajar berjalan, tentang rasa sakit yang kadang datang tapi ia sambut dengan senyum. Arfan mendengarkan, sesekali menatap gelang kayu di tangannya, merasa setiap detik percakapan adalah bagian dari doa yang terjawab. Menjelang tengah malam, Laila berdiri dan berjalan menuju Taman Mawar. Arfan mengikutinya tanpa bicara. Mereka berhenti di tepi kolam kecil yang memantulkan cahaya bulan. Air beriak halus, seperti napas bumi yang tenang. Laila menunduk, mengambil satu kelopak mawar yang jatuh ke air, lalu berkata, "Dulu aku pikir hidupku berhenti saat aku kehilangan kakiku. Sekarang aku tahu, yang sebenarnya lumpuh adalah hatiku. Kau mengajarkanku untuk berjalan lagi, bukan dengan kaki, tapi dengan hati." Arfan tersenyum. "Kalau begitu aku tidak perlu lagi mengajar. Kau sudah jauh lebih kuat dari siapapun." Suara azan subuh pertama menggema dari kejauhan, lembut menembus langit gurun. Arfan menatap langit yang mulai berubah warna. "Aku akan kembali ke Lombok," katanya pelan. "Masih banyak orang yang perlu aku bantu di sana." Laila menunduk, menahan air mata. "Bolehkah aku ikut suatu hari nanti?" Arfan menatapnya, tersenyum. "Pintu rumahku selalu terbuka untuk siapapun yang datang dengan niat baik." Mereka berjalan kembali ke arah rumah, perlahan. Di langkah Laila yang mantap, tidak ada lagi sisa rasa takut. Di langkah Arfan yang tenang, tidak ada lagi bayangan hinaan masa lalu. Dua dunia yang pernah terpisah kini berjalan berdampingan dalam diam yang damai. Ketika cahaya pagi mulai menyentuh kaca jendela rumah besar, Karim berdiri di balkon,
menyaksikan dua sosok itu berjalan. Ia tersenyum, menatap ke arah timur, dan berbisik. Akhirnya, rumah ini kembali punya cahaya. Dan di saat yang sama, di Lombok yang jauh, Ibu Arfan terbangun untuk sholat subuh. Ia melihat gelang kayu yang masih tergantung di dinding, bergoyang pelan diterpa angin laut. Entah bagaimana, ia tahu hatinya yang jauh kini sedang tenang. Dunia terasa lebih ringan, karena doa yang ia kirim setiap malam akhirnya sampai pada tujuan. Fajar menyelimuti kota Abu Dhabi dengan warna lembut, seperti kain putih yang menutup luka lama. Udara pagi membawa aroma pasir basah dan wangi mawar dari taman belakang rumah keluarga Al-Mutairi. Di halaman itu, Arfan berdiri sendirian, menatap langit yang perlahan berubah warna dari ungu ke emas. Suara azan dari masjid dekat pelabuhan mengalun panjang, membelah keheningan. Setiap hembusan suaranya mengingatkan Arfan pada kampung halamannya di Lombok, pada surau kecil, pada ibu yang selalu bangun sebelum matahari, dan pada kehidupan yang lebih sederhana namun penuh makna. Ia menunduk, menyentuh gelang kayu di pergelangan tangan. Gelang itu kini lebih kusam, tapi di setiap gurat kayunya ada sejarah panjang doa dan kesabaran. Hari ini adalah hari terakhirnya di Abu Dhabi. Tiket pesawat sudah disaku celananya, namun sebelum kembali, ia diminta oleh Laila untuk menemani satu kali perjalanan. Bukan dengan mobil mewah, melainkan dengan langkah kaki mereka sendiri. Pagi itu, taman di belakang rumah penuh cahaya. Bunga mawar merah muda bermekaran di sepanjang jalan batu yang mengarah ke gazebo putih. Laila datang mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda. Rambutnya diikat rapi. Tidak ada kursi roda di belakangnya. Ia berjalan dengan langkah yang perlahan tapi pasti. Setiap gerakan kakinya seperti doa yang dijawab. Di tangan kanannya ia membawa seikat bunga mawar. Di tangan kirinya ada surat kecil yang terlipat. Arfan menunggu di bawah pohon palem. Ketika Laila mendekat, ia menunduk memberi salam. Laila tersenyum, matanya tenang. Hari ini aku ingin ke tempat yang belum pernah aku kunjungi selama 20 tahun, katanya. Arfan hanya mengangguk. Ia tahu apa yang dimaksud. Sebuah makam kecil di pinggir kota. Tempat ibunda Laila dimakamkan setelah kecelakaan 2 dekade lalu. Sejak hari itu, Laila tak pernah berani datang. Baginya, tempat itu adalah awal dari semua duka dan lumpuhnya harapan. Mereka naik mobil sederhana, bukan mobil keluarga besar, hanya kendaraan kecil yang biasanya dipakai pekerja taman. Karim menyetir di depan, sesekali menatap lewat kaca spion, melihat 2 orang yang kini duduk berdampingan dalam diam. Tak ada jarak antara mereka, hanya udara yang penuh rasa syukur. Perjalanan memakan waktu hampir 1 jam. Jalan raya yang dulu terasa dingin kini dilalui dalam ketenangan. Di luar jendela, bangunan tinggi perlahan berganti dengan padang pasir, lalu pepohonan rendah dan suara burung. Laila menatap keluar, matanya berkaca. Aku dulu sering bermimpi bisa ke sini tanpa kursi roda, katanya pelan. Tapi aku tidak tahu bahwa mimpi itu baru bisa terjadi saat aku berhenti menyalahkan takdir. Arfan mendengarkan tanpa menyela. Ia tahu beberapa kalimat hanya perlu didengar, bukan dijawab. Ketika mereka tiba, matahari sudah naik setinggi kepala. Di sisi kanan, deretan batu nisan berdiri rapi. Angin bergerak pelan, membawa debu halus yang berkilau di udara. Karim berhenti, mematikan mesin. Laila turun perlahan, dibantu Arfan. Langkahnya pelan, namun setiap langkah menancap dalam di tanah, seolah bumi ingin mengingat jejak itu. Mereka sampai di depan nisan putih dengan tulisan yang sudah mulai pudar. Laila berlutut, menaruh bunga di atas tanah. Tangannya gemetar. Ia menyentuh nama ibunya, lalu tersenyum tipis. Bu, aku datang, katanya dengan suara yang hampir berbisik. Dan kali ini aku tidak duduk di kursi roda. Air matanya jatuh satu persatu, tapi bukan air mata kesedihan. Itu air mata lega. Air mata seseorang yang akhirnya memaafkan masa lalunya sendiri. Arfan berdiri di belakangnya, menunduk. Ia mengangkat tangan, mengucap doa dalam hati. Bukan doa panjang, hanya kalimat pendek yang ia pelajari dari ibunya. Ya Tuhan, terimalah syukur ini. Yang jadikan setiap luka sebagai pintu rahmat. Laila menoleh, menatapnya dengan mata yang penuh damai. Terima kasih Arfan, ucapnya pelan. Kau bukan hanya menyembuhkan kakiku, kau menyembuhkan hatiku. Mereka berdiri berdampingan menatap nisan itu untuk waktu yang lama. Angin membawa suara lembut seperti gumaman doa yang menyatu di udara. Seolah alam ikut berbisik bahwa semua penderitaan akhirnya menemukan tempat untuk pulang. Sore hari, Arfan kembali ke rumah besar untuk berpamitan. Semua pekerja berkumpul di halaman. Sang ayah menghampiri, memeluknya seperti seorang ayah memeluk anak kandung yang lama pergi. Kalau suatu hari kau ingin kembali, rumah ini akan selalu terbuka, katanya.
Karim menepuk bahunya sambil menahan tangis. Bahkan Paman Khalid datang dengan mata merah, menyalami Arfan tanpa banyak bicara. Di pelukannya, ada pengakuan yang tidak perlu diucapkan. Laila berdiri di tangga depan. Di tangannya, ada kotak kecil. Ia menyerahkan kepada Arfan dengan senyum lembut. "Ini untukmu," katanya. Arfan membukanya. Di dalamnya ada kalung sederhana dari benang perak, dengan liontin kecil berbentuk daun. "Aku membuatnya dari gelang kayu yang patah waktu kau menolongku dulu," lanjut Laila, "supaya sebagian doamu tetap ada di sisiku." Arfan menatap kalung itu lama, lalu memegangnya erat. "Terima kasih, Nona," ucapnya pelan. "Doa saya tidak akan berhenti, meski jarak kita jauh." Pesawat malam itu berangkat tepat waktu. Dari jendela, Arfan melihat kota Abu Dhabi mengecil, lalu tenggelam dalam lautan lampu. Ia menutup mata, memegang kalung itu, dan mengingat setiap wajah yang ia tinggalkan. Terutama Laila yang berdiri di bawah langit senja. Menatap pesawat dengan senyum yang tak lagi menyimpan luka. Beberapa bulan berlalu. Di Lombok musim hujan datang lebih cepat. Tanah menjadi subur. Udara lembab dan segar. Rumah Arfan kini selalu ramai oleh warga yang datang meminta pertolongan. Di dinding rumah tergantung foto lama kakeknya dan surat Laila yang sudah dibingkai rapi. Arfan kini dikenal sebagai tabib muda yang tidak pernah menolak siapapun. Tapi setiap kali ia selesai mengobati seseorang, ia selalu berjalan ke mushola kecil di belakang rumah, duduk lama, dan berdoa dalam diam. Di dada bajunya, kalung daun dari benang perak selalu menggantung. Suatu sore, langit di Lombok berubah jingga. Dari kejauhan terdengar deru mobil yang berhenti di depan rumahnya. Anak-anak kecil berlari memberitahu, "Pak Arfan, ada tamu dari luar negeri." Arfan keluar, menatap jalan, dan hatinya berhenti berdetak sejenak. Di depan pagar berdiri seorang perempuan berkerudung biru, dengan langkah mantap dan senyum yang ia kenal bahkan tanpa suara. Laila. Ia datang tanpa pengawalan, tanpa kemewahan. Di tangannya, setangkai mawar merah tunggal. "Aku janji akan datang suatu hari nanti," katanya. "Dan aku ingin melihat di mana semua doa itu bermula." Arfan terdiam, menatapnya lama. Lalu ia tersenyum, bukan karena terkejut, tapi karena hatinya sudah tahu pertemuan ini akan terjadi. Ia menunduk, mempersilakannya masuk. "Selamat datang di rumah kecil saya, Nona," katanya. "Di sini doa tidak pernah berhenti." Mereka berjalan melewati halaman kecil dengan pohon kelapa muda dan kolam ikan. Laila berhenti di depan mushola. Ia melepas sandal, masuk, lalu duduk di tikar pandan yang usang. Di sana, ia menatap ke langit-langit kayu, dan untuk pertama kalinya sejak sembuh, ia menundukkan kepala, menitikan air mata bahagia. Arfan duduk di sisi lain, tidak bicara, hanya ikut menunduk. Hening itu berubah menjadi bahasa yang paling suci di antara manusia. Syukur. Di luar, hujan turun perlahan, membasahi atap seng dan tanah. Angin laut membawa aroma garam yang menenangkan. Di antara bunyi rintik itu, suara lembut Laila terdengar, hampir seperti doa yang dibisikkan. "Aku dulu mencari mukjizat di tempat yang tinggi dan megah. Tapi ternyata, mukjizat itu lahir di tangan orang yang tidak pernah berhenti berbuat baik, meski dunia meremehkannya." Arfan menatapnya. Senyum kecil terbit di wajahnya. Mukjizat bukan karena manusia, tapi karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa cinta dan keikhlasan tidak pernah sia-sia. Laila menatap kalung daun di dadanya, lalu menatap gelang kayu yang kini tergantung di dinding mushola. Dua benda sederhana yang menyatukan dua hati dari dunia yang berbeda. Ia memejamkan mata, membiarkan air mata mengalir bersama hujan di luar. Malam datang dengan sunyi yang damai. Di langit, bintang-bintang muncul satu persatu, seolah menulis kisah mereka di langit. Arfan menyalakan pelita kecil di depan mushola, sementara Laila berdiri di ambang pintu, memandangi cahaya yang menari di wajahnya. Ia tersenyum, lalu berkata pelan, "Aku tak lagi lumpuh, Arfan. Bahkan kalau suatu hari aku jatuh lagi, aku tahu bagaimana harus bangkit." Arfan membalas dengan suara rendah, nyaris seperti bisikan, "Dan aku akan terus mendoakan, dari mana pun aku berada." Di luar, hujan berhenti. Angin membawa aroma tanah basah. Di dalam mushola kecil itu, dua manusia yang pernah terpisah oleh dunia kini duduk dalam keheningan yang menyatu. Tidak ada janji, tidak ada kata cinta. Hanya dua hati yang berterima kasih pada waktu, karena telah memberi kesempatan untuk saling menyembuhkan. Dan ketika fajar datang lagi, cahaya pagi menembus jendela bambu, menimpa gelang kayu dan kalung daun yang tergantung berdampingan. Dua simbol sederhana yang menjadi saksi bahwa keajaiban bukanlah akhir dari cerita, melainkan awal dari kehidupan yang penuh syukur.
Di akhir perjalanan ini, Laila akhirnya mampu berdiri dan berjalan kembali, bukan hanya dengan kakinya, tetapi dengan hati yang sembuh dari luka dan keputusasaan. Arfan, sang sopir yang dulu diremehkan, pulang ke kampung halamannya membawa kedamaian dan kehormatan yang tidak bisa dibeli. Dari dua dunia yang berbeda, mereka membuktikan bahwa keajaiban datang bukan dari kekayaan atau ilmu, tapi dari keikhlasan dan doa yang tak pernah berhenti. Kisah ini mengajarkan kita bahwa Tuhan sering menyembunyikan mukjizat di balik tangan-tangan yang sederhana, dan setiap niat baik akan menemukan jalannya meski harus melewati badai. Cerita ini bersifat fiktif, namun dibuat dengan nuansa realistis, agar kita dapat mengambil pelajaran berharga dari setiap ujian hidup. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hati sahabat, tulis hikmah yang paling membekas di kolom komentar, berikan like sebagai bentuk dukungan, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya.